Halo semua, kita akan bahas terkait dengan penilaian saham di bagian 1. Kira-kira apa saja sih yang akan dibahas di penilaian saham di bagian 1 ini? Untuk tahu lebih lanjutnya, ikuti video ini sampai selesai ya. Di dalam penilaian saham ini kita akan belajar terkait kita akan membahas 4 topik teman-teman. Yang pertama yaitu terkait dengan saham dan definisinya itu apa. Yang kedua, bagaimana caranya menilai saham hanya khusus untuk satu periode atau 1 tahun. Lalu yang ketiga adalah menilai saham dengan periode waktu yang jangka waktunya itu panjang atau periodenya itu selamanya tidak terhingga. Dan yang keempat adalah terkait dengan kesimpulan dari topik di penilaian saham di bagian 1. Nah, ini kalau dilihat dari definisi dan karakteristiknya seperti apa sih? Jadi, saham ini merupakan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang. Ketika dia memiliki bukti kepemilikan tersebut saat dia membeli surat berharga dari perusahaan, dia berhak memperoleh yang namanya dividen. Jadi, bukti kepemilikan ini nanti akan memperoleh dividen di masa yang akan datang. Nah, tentunya saham ini itu akan dilakukan penilaiannya dengan menggunakan nilai sekarang atau present value, sehingga aliran kas saat ini diharapkan akan memperoleh manfaat di masa yang akan datang, sehingga pemegang saham ini pun juga nanti akan selain menerima dividen, dia juga akan menerima yang namanya capital gain. Capital gain ini merupakan selisih antara harga jual saham dengan harga beli saham tersebut. Jadi kalau teman-teman membeli yang namanya saham atau surat berharga dari perusahaan tersebut, itu artinya kalian memiliki bukti bahwa kalian memiliki sebagian porsi dari perusahaan tersebut. Nah, tentunya kalian nanti akan berhak mendapatkan dividen. Selain mendapatkan dividen, kalian juga mendapatkan capital gain, yaitu keuntungan atau selisih dari harga jual dibandingkan dengan harga belinya. Kalau harga jualnya lebih tinggi, berarti kalian akan mendapatkan untung, tapi kalau harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya, kalian mendapatkan rugi. Nah, dengan kata lain, dalam waktu menilai saham ini nanti dibutuhkan menggunakan penilaian sekarang atau present value. Kenapa? Karena pemegang saham itu beranggapan bahwa aliran kas saat ini akan diharapkan memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan penilaian saham khusus untuk satu periode atau dengan kata lain hanya 1 tahun. Di sini ada ilustrasi teman-teman di mana saham yang akan datang atau 1 tahun dari sekarang itu nilainya 1.400. Jadi 1 tahun dari sekarang nanti nilainya adalah 1.400. Saham ini akan membayarkan dividen 1 tahun juga dari sekarang, yaitu 1 tahun yang akan datang itu sejumlah Rp200. Jadi dari nilai saham yang 1.400 ini akan dibagikan dividennya Rp200. Nah, semua pembayaran akan dilakukan di akhir tahun. Berarti pembayaran dividen juga akan dilakukan di akhir tahun. Lalu ada tingkat keuntungan yang diisyaratkan yaitu 20%. Jadi berapakah harga yang pantas untuk saham tersebut? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi dalam melakukan penilaian saham, teman-teman, di sini rumusnya berbeda dengan penilaian obligasi. Di mana kalau penilaian saham adalah penilaian saham sekarang atau penilaian di awal, itu sama dengan penilaian present value. Dengan rumusnya adalah dividen di periode pertama akan dibagi dengan 1 plus keuntungan yang diisyaratkan, pangkat 1, ditambah dengan P ini adalah harga saham yang 1 tahun yang akan datang, dibagi dengan 1 plus atau 1 ditambah keuntungan diisyaratkan pangkat 1. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan penilaian di awal sama dengan present value, yaitu merupakan harga yang pantas untuk di saham tersebut. Sedangkan D1 ini adalah keterangan untuk tadi, yaitu dividen di 1 tahun yang akan datang, atau dividen yang akan dibayarkan di 1 tahun yang akan datang. Sedangkan P1 ini adalah harga saham dari 1 tahun yang akan datang.
Lalu KS ini adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Selanjutnya, karena tadi ilustrasinya seperti itu, saya kembalikan lagi, saya ingatkan kembali bahwa dividennya yang akan dibagikan 1 tahun yang akan datang yaitu Rp200. Lalu harga saham dari 1 tahun yang akan datang yaitu 1.400. Lalu tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 20%. Nah, bagaimana cara harga saham saat ini? Nah, selanjutnya kita akan menilai harga saham dari 1 tahun yang akan datang, yaitu menggunakan nilai dari nilai sekarang, yaitu present value, di mana rumusnya tadi ya teman-teman, di sini adalah dividen dari 1 tahun yang akan datang dibagi dengan 1 ditambah keuntungan disyaratkan pangkat 1, terus kemudian ditambah lagi dengan harga 1 tahun yang akan datang dibagi 1 ditambah keuntungan disyaratkan pangkat 1. Jadi, untuk dividen tadi kan sudah diberitahu nilainya adalah Rp200. Lalu, keuntungan disyaratkan adalah 20%. Jadi, ditulisnya di sini adalah 200 dibagi 1 ditambah 20% pangkat 1. Lalu di sini ditambah juga dengan harga 1 tahun yang akan datang yaitu 1.400 bagi dengan 1 ditambah 20% pangkat 1, sehingga hasil pembagian dari 200 dibagi 1 ditambah 20% pangkat 1 hasilnya adalah 167 ya teman-teman, ditambah dengan 1.167 sehingga nanti hasilnya adalah 1.334. Jadi 1 tahun yang akan datang dari nilai saham saat ini yaitu 1.334 adalah 1.400. Begitu juga sebaliknya, 1 tahun yang akan datang nilainya saham adalah 1.400, berarti nilai saat ininya adalah 1.334. Oke, selanjutnya kita akan menilai saham untuk periode yang selamanya atau periodenya dalam waktu jangka panjang. Jadi, apa sih karakteristiknya? Jadi, penilaian saham ini menganggap bahwa investor melakukan investasi dalam waktu jangka yang panjang. Terus yang kedua, aliran kas yang dipegang oleh si pemegang saham nanti akan diperoleh dalam bentuk dividen, sehingga mengapa kok mereka yakin akan mendapatkan dividen? Karena mereka melakukan investasi sahamnya dalam jangka waktu yang panjang, sehingga model penilaian seperti ini adalah model dari penilaian dividen atau yang biasa disebut dengan dividend valuation model. Yang akan diterima di sini adalah dividennya, bukan capital gain. Ingat ya teman-teman, tadi di pengantar sebelumnya itu adalah pemegang saham akan mendapatkan dividen dan capital gain. Tapi kita akan melakukan penilaian saham untuk periode yang dalam jangka waktu yang lebih panjang atau waktunya tidak terhingga, yang hanya diterima di sini dividen karena tidak melakukan penjualan dan pembelian harga saham. Karena kalau capital gain itu tadi merupakan selisih dari harga jual dengan harga saham. Sehingga harga saham itu diperoleh dari mana? Yaitu nilai sekarang dari aliran kas yang akan diterima dalam bentuk dividen. Jadi karena tadi kalian akan menerima dividen, maka harga sahamnya pun ditentukan dari nilai sekarang dari aliran kas yang akan diterima di dalam bentuk dividen. Oke, di dalam melakukan penilaian saham, khususnya untuk periode yang waktunya jangka panjang, itu ada 3 variasi modelnya. Yang pertama, untuk model dividen yang konstan. Yang kedua adalah untuk model dividen yang bertumbuh atau berubah-ubah dari waktu ke waktu dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Sedangkan yang ketiga itu adalah model dividen yang bertumbuh pada tingkat pertumbuhan yang berbeda. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan model dividen yang konstan. Ciri-cirinya apa? Dividen di sini tidak mengalami pertumbuhan atau tidak berubah dari waktu ke waktu,
tetap sama dan konstan. Jadi dari waktu ke waktu jumlahnya sama dividennya. Terus kemudian waktu yang dipakai di sini karena tadi kalian akan menilai saham dengan waktu selamanya, berarti waktu yang akan diperoleh di sini adalah waktu yang dalam jangka waktu yang panjang. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah di sini, ingat ya teman-teman, kalau semua terkait dengan penilaian saham itu basicnya atau dasarnya adalah present value. Sehingga di sini rumusnya adalah dividen dibagi 1 ditambah KS, pangkat berapa nanti waktunya, misalnya 10 tahun yang dicari ya berarti pangkat 1 sampai dengan nanti di pangkat 10. Atau misalnya ternyata waktunya itu untuk selamanya, tidak ada batasan waktu, berarti nanti ini akan dihitung dari pangkat 1 sampai dengan pangkat yang tidak terhingga. Nah, terus kemudian keterangannya apa di sini? Yaitu penilaian di awal sama dengan present value dari harga saham yang pantas itu berapa. D itu di sini dividen ya. Jadi dividen yang akan dibayarkan. Oke, selanjutnya berarti lanjutannya apa di sini teman-teman? Lanjutannya dari rumus tadi bisa kita sederhanakan, yaitu cukup penilaian di awal atau present value sama dengan dividen dibagi keuntungan yang diisyaratkan. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan penjumlahan dari waktu ke waktu sampai nanti waktu yang tidak terhingga, tetapi cukup saja dengan menggunakan rumus sederhana, yaitu dividen dibagi dengan keuntungan yang disyaratkan. Jadi kalau untuk dividen yang konstan, yaitu dividen yang jumlahnya sama dari waktu ke waktu, terus dalam waktu jangka yang panjang, teman-teman cukup menggunakan rumus dividen dibagi dengan keuntungan yang diisyaratkan. Sebagai ilustrasi seperti apa? PT ACB membagikan dividen konstan kepada pemegang sahamnya setiap tahunnya, yaitu Rp200. Nah, terus saham ini dipegang dalam jangka waktu yang lama. Berapakah harga saham ini jika tingkat keuntungan yang disyaratkan itu 20%? Nah, solusinya adalah tadi kita langsung aja ya menghitung menggunakan rumus yang sederhana, yaitu penilaian dari saat ini sahamnya yaitu adalah dividen dibagi dengan keuntungan yang diisyaratkan, sehingga penilaian dari dividen yang akan dibagikan setiap tahunnya itu nanti Rp200 itu nanti adalah sahamnya adalah di sini harganya Rp1.000, yaitu diperoleh dari mana? Dividen dibagi dengan keuntungan disyaratkan atau 200 dibagi dengan 20%, sehingga nanti kalau 20% ini dijadikan dalam bentuk desimal menjadi 0,2, jadi 200 dibagi 0,2 adalah harga yang pantas atau harga yang sesuai untuk saham yang membagikan dividen Rp200 per tiap tahunnya adalah Rp1.000. Selanjutnya model yang kedua, variasi model yang kedua, yaitu model dividen yang bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, di mana dividen ini akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, dan biasanya terjadi pada saat apa? Yaitu biasanya perusahaan ini lebih berkembang dari waktu ke waktu, atau perusahaan ini memiliki usaha yang berkembang dari waktu ke waktu, sehingga dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga akan meningkat, atau pembayaran dividennya dari waktu ke waktu kepada pemegang saham akan meningkat. Sehingga kalau tadi dibandingkan dengan model yang pertama, kira-kira yang paling sering terjadi di dalam realita itu yang mana? Yang dividennya konstan dari waktu ke waktu tetap sama jumlahnya, atau yang biasanya bertumbuh dari waktu ke waktu. Kalau perusahaannya lagi untung, dia akan dibagikan dividennya yang bertambah, jumlahnya semakin bertambah. Nah, kira-kira yang seperti apa teman-teman? Tentunya realita di perusahaan itu lebih menggunakan model yang kedua, yaitu dividen ini akan terus bertumbuh atau akan terus yang diterima itu berubah
berubah dari waktu ke waktu karena perusahaan mengalami peningkatan di dalam usahanya. Nah, selanjutnya, dividen ini akan meningkat juga pada tingkat pertumbuhan tertentu. Jadi kalau tadi di model yang pertama teman-teman tidak membahas tentang tingkat pertumbuhan, di sini di model kedua dan model ketiga nanti kita akan membahas tentang tingkat pertumbuhan. Tentunya tingkat pertumbuhan ini berkaitan dengan pertumbuhan untuk di saham tersebut. Nah, selanjutnya rumusnya apa? Rumusnya di sini adalah penilaian dari sekarang harga saham saat ini yang akan membagikan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang ada di pasar atau yang ada di lingkungan perusahaan tersebut, itu nanti akan dikalikan, jadi dividen dikali dengan 1 plus G pangkat 1 dibagi dengan 1 plus KS pangkat 1. Ini untuk di periode pertama. Jika nanti ada 5 tahun, berarti dihitungnya sampai periode keberapa? Berarti yaitu dihitung sampai dengan periode ke-5, yaitu nanti berarti di sini tambah titik-titik ini adalah diisi dengan dividen 0 dikali 1 plus G pangkat 2 dibagi 1 plus KS pangkat 2. Sampai nanti seterusnya di pangkat ke-5. Nah, jadi N ini sampai dengan periode yang nanti kita akan cari ya. Terus keterangannya apa? Tadi balik ya teman-teman di sini. PO sama dengan present value atau nilai saat ini dari harga saham yang pantas berapa. Terus DO adalah dividen yang akan dibayarkan pada tahun ke-0, pada awal tahun. Sedangkan G di sini adalah tingkat pertumbuhan dan KS adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Nah, untuk rumus sederhananya seperti apa? Rumus sederhananya adalah PO sama dengan present value dibagi dividen tahun pertama dibagi keuntungan yang disyaratkan dikurangi dengan G. Jadi kalau teman-teman diberikan penjelasan dividen dari 1 tahun yang akan datang itu adalah sekian. Nah, berarti langsung saja di sini D1 dibagi keuntungan disyaratkan dikurangi dengan G atau tingkat pertumbuhan. Nah, rumus ini hanya bisa dipakai jika asumsinya keuntungan disyaratkan itu lebih besar daripada G-nya. Kalau keuntungan diisyaratkan itu lebih kecil daripada G-nya, berarti tetap menggunakan rumus yang tadi yang pertama. Cara yang panjang. Jadi D1 ini adalah dividen di tahun yang pertama. Nah, sebagai ilustrasi bagaimana? Yaitu suatu saham membayar dividen Rp200 pada tahun ini. Kemudian saham ini akan diperkirakan bertumbuh dengan memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 5%. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan di sini adalah 20%. Dan berapakah harga yang sesuai untuk saham tersebut? Nah, karena waktunya ini nanti adalah dihitung dari saat ini, diasumsikan hanya 1 tahun saja. Jadi, di sini, karena tadi rumus sederhananya adalah D1 dibagi keuntungan yang disyaratkan dikurangi dengan G, maka untuk mencari D1-nya itu adalah dengan cara D0 atau D awal, dividen awal, dikali dengan 1 ditambah tingkat pertumbuhannya yaitu G. Nah, di sini D0-nya adalah 200 dikali dengan 1 ditambah 5% yaitu tingkat pertumbuhannya. Lalu kemudian hasil dari perkalian antara 200 dikali dengan 1 ditambah 5% ini merupakan hasil untuk menghitung dividen pada tahun pertama, sehingga dividen tahun pertama yaitu 210. Nah, selanjutnya bagaimana kalau untuk mencari harga saham yang pantas untuk saat ini? Jadi dengan cara ya yang sama teman-teman, tinggal dilanjutkan. Tadi kalau kita sudah dapat menghitung dividen pertamanya yaitu 210, maka tinggal dilanjutkan saja rumusnya untuk mencari harganya, yaitu dengan cara
bagi keuntungan yang disyaratkan dikurangi dengan G-nya, yaitu tingkat pertumbuhan, sehingga 210 dibagi dengan 20% dikurangi 5%. Nah, 20% dengan 5% ini kita jadikan dalam bentuk desimal, sehingga menjadi 0,2 dikurangi 0,05 yang menjadi nanti adalah 0,15, sehingga harga saat ini itu adalah untuk dividennya yang 210 itu adalah 1.400. Jadi harga saat ininya untuk di sahamnya itu adalah 1.400 yang nanti akan membagikan dividen 1 tahun yang akan datang, yaitu sejumlah 210. Jadi kalau model ini dibandingkan dengan model yang pertama tadi, dividen yang konstan, jelas investor akan lebih tertarik untuk membeli saham dengan memiliki dividen yang akan bertumbuh dari waktu ke waktu, karena dividen yang diperoleh akan lebih besar. Yang pertama, yang kedua, harga sahamnya pun juga akan lebih meningkat, yaitu di nilai sekarangnya. Oke, model yang ketiga yaitu di sini adalah model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Ciri-cirinya apa? Sama kayak tadi, sahamnya itu akan terus bertumbuh dari waktu periode ke periode yang lain, tetapi ciri-cirinya di sini yang membedakan adalah bertumbuhnya biasanya pada saat hanya awal-awal tahun, di mana perusahaan ini memiliki produk yang baik, dikenal masyarakat, lagi booming di awal-awal. Ternyata di sini masyarakat semakin lesu atau konstan menganggap periode ke periode yang lainnya, ternyata produk tersebut sama, tidak ada bedanya dari waktu ke waktu, malah ada produk baik, ada produk lain yang lebih bagus dari saat produk dari perusahaan itu. Nah, jadi dia merasa di sini investor lesu membeli produk tersebut, sehingga pertumbuhannya menjadi konstan dari waktu ke waktu. Jadi kalau dicontohkan lagi, ini ya teman-teman, misal perusahaan milik PT Indofood. Nah, PT Indofood itu mengeluarkan produk yang namanya Indomie. Waktu perusahaan tersebut pertama kali mengeluarkan produk Indomie tersebut di kalangan masyarakat, tentunya masyarakat akan tertarik ya. Tapi ternyata itu hanya berlangsung selama 3 tahun. Kenapa? Karena ternyata ada saingan dari perusahaan lain, yaitu dari perusahaan Wings, mengeluarkan dengan produk sama juga, yaitu mie instan. Nah, dengan kata lain di sini karena Indomie itu bersaing dengan mie sedap, jadi dengan kata lain si masyarakat pun juga sudah memilih, yaitu akan memilih tetap membeli Indomie atau memilih membeli mie sedap. Tentunya kalau semakin banyak masyarakat yang beralih memilih mie sedap, berarti perusahaan Indofood ini bertumbuhnya akan mengalami pertumbuhan yang secara konstan. Oke, itu ilustrasinya ya teman-teman. Jadi pada saat awal pertama kali produk-produk tersebut pada saat dikenalkan banyak sekali peminatnya, tapi lambat laun menjadi sedikit peminatnya karena produk tersebut sudah tidak lagi diminati. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah di sini. Jadi, kalau pada saat awal pertama kali itu dividen terus bertumbuh dari periode waktu ke periode yang lain, nah ini menggunakan rumus yang pertama, lalu nanti akan ditambah dengan pertumbuhan yang hingga nanti adalah konstan. Jadi di sini kalau menilai saham yang bentuknya tadi dengan model yang ketiga, yaitu dividennya mengalami pertumbuhan sampai dengan tingkat pertumbuhannya ini menjadi konstan atau berbeda, yaitu rumusnya adalah present value sigma dari T periodenya dari
dimulai dari periode pangkat 1 atau tahun pertama, yaitu dividen pertama awal tahun dikali dengan 1 ditambah pertumbuhan pertama pangkat 1. Itu dimulai dari periode 1 ya. Terus kemudian dibagi dengan 1 ditambah keuntungan disyaratkan pangkat I, atau di sini I-nya ini adalah sama dengan 1. Lalu ditambah dengan di sini jika ternyata pertumbuhan tersebut, misal yang tadinya awalnya bertumbuh cuma dari periode 1 sampai periode ketiga, ternyata setelah periode ketiga pertumbuhannya menjadi konstan sampai dengan nanti tahun yang tidak terhingga. Nah, berarti rumusnya ini ditambah dengan dividen tersebut dikali dengan 1 ditambah G yang kedua atau pertumbuhan yang konstan sampai nanti periode yang tidak terhingga dipangkatkan dengan, misalnya kalau dia tidak terhingga ya berarti tidak terhingga, atau hanya 10 tahun ya berarti hanya 10 tahun dibagi 1 ditambah keuntungan yang diisyaratkan pangkat 1 atau pangkat I, atau dari sampai periode yang akan dicari. Sebagai ilustrasi di sini, sebuah saham memiliki tingkat pertumbuhan itu tingkat pertumbuhan dividennya 15% selama 5 tahun pertama. Lalu selanjutnya dividen ini akan bertumbuh periodenya 5% hingga batas waktu yang tidak terhingga. Berarti konstan ya di periode setelah periode kelima. Nah, tahun ini dividen yang akan dibayarkan sebesar Rp200. Lalu tingkat keuntungan disyaratkan adalah 20%. Berapakah harga yang sesuai untuk saham ini? Yang pertama, di sini teman-teman akan menghitung terkait dengan bagaimana caranya menghitung dari dividen periode 1 sampai dengan di periode ke-5. Jadi, untuk di periode ke-1 di sini adalah menghitungnya yaitu, jadi untuk menghitung dividen di tahun pertama yaitu dengan cara 200 dikali 1 ditambah tingkat pertumbuhan 15% pangkat 1 dibagi 1 ditambah 20% keuntungan disyaratkannya pangkat 1, sehingga hasilnya dividen di tahun pertama 1 tahun yang akan datang dari tahun ini yaitu 230 dibagi 1,2, sehingga present value-nya harganya menjadi 192. Jadi kalau dianalisis adalah pada tahun pertama itu harga sahamnya saat ini adalah 192, nanti akan membagikan dividen sebelah 230. Nah, sama halnya dengan di periode kedua, berarti menghitungnya sama teman-teman. Di sini 200 dikali 1 ditambah 15%, itu G-nya dipangkatkan 2 dibagi 1 ditambah 20% pangkat 2, sehingga dividennya pada periode kedua menjadi 265 dibagi dengan 1,44, sehingga harga saham periode kedua, harga saham saat ini untuk di periode kedua adalah 184 yang akan membagikan dividen 265. Oke, sampai terus nanti selanjutnya di periode kelima seperti ini teman-teman, jadi bertahap dari periode 1, 2, 3, 4, 5, sehingga nanti dividen di periode kelima dividennya menjadi jumlahnya berapa yang akan dibayarkan, yaitu 402 dibagi dengan 2,5, sehingga nanti hasilnya adalah 161 harga dividennya. Nah, sehingga kalau dijumlah harga saham dari periode 1 sampai periode kelima adalah 880. Nah, sehingga kalau harga saham saat ini adalah 880, berarti akan membagikan dividennya adalah 402. Nah, tahap yang kedua, yaitu kalian akan menghitung dividen yang tadi memiliki tingkat pertumbuhan yang sudah konstan atau tingkat pertumbuhannya sudah berubah yang menjadi 5% setelah dari periode ke-5.
Nah, sehingga rumusnya adalah kita menggunakan metode dari model yang pertama, yaitu model dividen konstan, yaitu dengan cara karena diketahui nilai saat ini di periode kelima itu 402, sehingga kalau ditambah dengan pertumbuhan yang berbeda, yaitu tingkat pertumbuhan yang berbeda 5%, menjadi di sini angkanya adalah dividennya 422,1. Nah, untuk penyebutnya juga sama, 20% dikurangi 5% sehingga hasilnya adalah 0,15. Jadi 422,1 dibagi dengan 0,15 hasilnya adalah 2813,3 atau 2813. Nah, nilai ini bukan nilai sekarang dari periode yang saat ini. Jadi harus dihitung berapa kan nilai sekarangnya, yaitu dengan rumus 2813 dibagi 1,2 pangkat 5. Sehingga harga sahamnya pun saat ini itu adalah 1.331. Nah, dengan kata lain, harga saham yang sesungguhnya berapa dari penambahan dividen yang dengan tingkat bertumbuh dengan dividen yang tingkatnya pertumbuhannya itu konstan. Jadi dari 882 ditambah dengan 1131 sehingga hasilnya adalah 2013. Kalau akan membagikan dividen pada tahun periode 1 sampai periode kelima, dividennya yang akan dibagikan nanti adalah tadi 402. Nah, sedangkan harganya untuk periode 1 sampai periode kelima itu harga sahamnya adalah 882. Nah, terus selanjutnya kalau ditambah dengan dividen yang memiliki tingkat pertumbuhan yang kalau dibilang nanti akan dari tahun kelima sampai tahun seterusnya itu adalah konstan 5%, berarti harganya menjadi yaitu 1131. Sehingga kalau dijumlahkan antara periode 1 sampai periode 5 ditambah dengan setelah periode kelima itu jadinya harga sahamnya menjadi 2013. Oke, nah terus untuk dividennya jadinya berapa dong untuk dividen yang dibayarkan dari periode 1 sampai periode 5, lalu kemudian ditambah dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda menjadi berapa? Yaitu dari 402 ditambah dengan 422,1 sehingga hasilnya menjadi 822,1. Nah, kesimpulannya di sini adalah kalau saat kalian menghitung dividen konstan, itu tentunya dividen ini tidak mengalami pertumbuhan dan sahamnya ini untuk jangka waktu yang panjang. Terus yang kedua, variasi model kedua, yaitu dividen ini memiliki tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu pada tingkat pertumbuhan tertentu atau yang cenderung konstan. Sedangkan yang variasi model ketiga, di sini dividen itu akan mengalami tingkat pertumbuhan yang berbeda. Jadi akan bertumbuh terus dari waktu ke waktu, nanti sampai dengan periode tertentu, dia akan menjadi konstan dan berarti akan ada tingkat pertumbuhan yang berbeda di periode tersebut. Seperti yang tadi contohnya, yaitu periode 1 sampai periode kelima pertumbuhannya hanya 15%, tetapi setelah periode 5 ternyata menjadi 5%. Nah, jadi kesimpulannya hari ini kita akan belajar apa aja? Menilai saham untuk satu periode, lalu menilai saham untuk periode yang jangka waktunya panjang. Tentunya di sini ada 3 variasi modelnya, mulai dari konstan, dividen bertumbuh, memiliki tingkat pertumbuhan yang konstan, lalu yang ketiga yaitu dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Demikian pembahasan dari penilaian saham di bagian 1. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk tahu video selanjutnya. Sampai jumpa.